karena kita bicara decision, namanya strategic decision making. Itu ada kita mengidentifikasi masalahnya apa sih, kenapa sih kita resign. Lalu ada tahap berikutnya adalah problem solving. Bisa enggak ya ketika problem ini kita coba untuk urai, lalu kita coba untuk carikan bagaimana menanggulanginya. Smart FM, Smart Career. Smart listeners, pernah nggak sih terfikirkan di benak Anda gitu ya, rasanya saya sudah harus resign dari perusahaan ini karena mungkin merasa tidak berkembang lagi, atau mungkin pressure-nya sudah terlalu tinggi, atau mungkin bahkan ada tawaran yang lebih menarik di luar sana. Tapi sebenarnya untuk resign apa sih yang harus kita perhatikan dan apa standar gitu ya untuk kita bisa menyatakan saya benar-benar harus resign. Kita akan bahas dalam Smart Career edisi hari ini, dan sudah di samping saya Mbak Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat siang Mbak Vivit. Selamat siang. Siang, malam, pagi untuk yang dengar juga ya. Karena pokoknya semangat sehat jiwa raga. Semangat sehat jiwa raga. Nah, hari ini kita membahas sesuatu yang menarik Mbak Vivit. Kalau misalnya di angkatan-angkatan aku nih resign ini kayaknya jadi satu kata yang ampuh gitu ya. Okay. Dan juga mungkin jadi jimat gitu, karena banyak tawaran-tawaran, opportunity sekarang kita tahu tuh sangat luas gitu. Tetapi mungkin kita back to basic dulu ya. Sebenarnya resign ini bagus nggak sih untuk development karir kita, Mbak Vivit? Baik, kalau bicara tentang resign tentu masing-masing ya itu ya. Itu kan masing-masing individu punya pertimbangan masak-masak. Tapi penting sekali untuk kita cermati, sebaiknya ketika kita memutuskan sesuatu ya, rasional versus emosional itu difikirkan. Balance gitu, harus ya. Jadi memang yang namanya rutinitas ketika sibuk gitu. Kan Senin sampai Jumat, kadang juga Sabtu mungkin diminta untuk perusahaan bekerja. Bahkan kalau kita di perusahaan event organizer ya eventnya tuh masa Sabtu Minggu gitu kan. Jadi kayaknya Senin sampai Minggu itu kerja. Sehingga kita mungkin secara kepadatan gitu, lalu kesibukan, susah untuk memikirkan bahwa keputusan yang aku ambil ini tepat atau tidak. Jadi penting untuk tadi secara rasional, jangan sampai kita mau sesuatu secara emosional gitu ya, maksudnya impulsif gitu. Ya langsung aja gitu ya, dipertimbangkan masak-masak. Bahwa itu menjadi perjalanan karir kita, ya itu wajar-wajar saja dan boleh gitu kan. Apalagi ya sempat juga saya terima banyak DM gitu ya di medsos gitu, ada yang di IG, ada yang kalau pas ketemu lagi talk show gitu, Mbak, saya mau tanya dong gini dan salah satu topik yang hangat yang sering ditanyakan, saya dapat segini nih dari perusahaan A gitu kan, ada tawaran segini nih gitu, Mbak pilih yang mana gitu kan, saran dong gitu. Yang namanya keputusan, kita bisa dapat informasi A, B, C dari mungkin mentor kita, dari coach, mungkin kita punya coach. Lalu kita bisa baca buku, kita nonton banyak workshop, seminar, bla bla bla. Tapi akhirnya setelah semua saran, informasi kita digest, kita olah, keputusan ada di kita. Gitu. Putuskan sesuatu dengan cermat, ya, dengan masak-masak, dengan pertimbangan yang sangat detail, tahu variabelnya jelas A, B, C segala macam. Kalau perlu dibobot gitu kan, waduh ribet banget nih Mbak Vivit gitu ya. Tapi agar tidak menyesal kemudian gitu ya. Jadi apakah itu berpengaruh? Ya pasti, karena yang namanya kita bertemu dengan interviewer, let's say. Dilihat CV-nya nih, 6 bulan gitu. Jangan-jangan kamu probation nggak lulus. Karena singkat banget waktunya ya. Karena ada perusahaan yang memberikan probation 3 bulan, 6 bulan, atau kontrak setahun dulu, nanti kita lihat lagi deh, diperpanjang nggak kontraknya gitu kan. Pikirkan itu. Jadi misalnya 6 bulan, lalu kita hop on, hop off gitu ya. Pindah lagi di ke bulan ke-7 misalnya. Lalu kita 1 tahun di situ pindah lagi gitu. Kalau kita bisa pertanggungjawabkan ketika kita ditanya oleh interviewer atau
Bapak, Ibu, atau Mbak, atau Mas dari Human Capital Department, atau SDM, dan segala macam, nggak apa-apa. Misalnya, alasan apa pindah gitu kan? Mengapa pindah? Kok ini kayaknya industrinya sama gitu? Kok kamu pindah ke kompetitor misalnya kayak gitu ya? Selama kita bisa menjawab dengan taktis, diplomatis, dengan alasan yang baik gitu ya, disadari bahwa kita lulus, katakanlah fresh graduate, 5 tahun pertama masih mencoba perusahaan juga mencoba kita, lalu kita melihat, wah teman kita seru nih ada di sini gitu kan, tergoda gitu, tergoda, ada tawaran gini-gini, lalu kita mencoba, bisa jadi ternyata coba di perusahaan yang kedua nih kita udah resign, yang perusahaan sebelumnya manggil-manggil, wah balik lagi dong, gitu kan dengan tawaran lebih tinggi atau fasilitas lebih baik. Jadi bahwa itu resign itu pengaruh nggak di career development kita? Iya. Namun bukan berarti itu salah, nggak apa-apa, karena kita sedang mencari, ya kan? Nanti ketika saatnya kita tahu bahwa oke, this is going to be my career. Mungkin sebelum-sebelumnya saya hanya bekerja, karena job versus karir itu beda ya. Job tidak sama dengan berkarir. Kita pilih nih, kita mau berkarir di perusahaan ini atau tidak. Kita berkarir 2 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun atau tidak. Nah, kita tanya sama diri kita ngobrol sama atasan kita cari orang yang bisa kita jadikan tadi ya, mentor atau pembimbing kita. Saya mau loh tumbuh berkembang bersama perusahaan. Ya, jadi tanya lagi pada diri, tanya lagi dengan tempat kita bekerja, bagaimana kita bisa berkarir dengan baik, bahwa itu resign dimungkinkan dan ya kejadian deh aku harus resign ya, 6 bulan atau setahun aku harus memutuskan gitu. Ya itu berpengaruh pada tadi persepsi orang yang menginterview gitu, kok ini udah pindah gitu kan, jangan-jangan cuma masa percobaan aja, terus muncul banyak pertanyaan gitu jadi ya Mbak Vivit ya. Tapi tadi asalkan kita bisa menjawab dan kita menjawab dengan pede ya, ingat loh, ketika kita diwawancara ya, kita menjawab pertanyaan, we should feel confident, kita harus pede dengan jawaban kita sehingga kita bisa meyakinkan orang yang kita ajak bicara. Oh ya Pak, saya kemarin sudah lulus probation 3 bulan, lalu saya bisa berkarya di perusahaan yang ini, lalu saya mendapat tawaran di perusahaan yang lain dan saya melihat bahwa prospek karir saya di perusahaan baru lebih menantang dan saya tipikal orang yang tidak ingin terlalu lama-lama di zona nyaman misalnya. Nah ya itu bisa jadi topik lagi tuh Mbak, seru tuh ya. Next time kita bahas. Next time ya. Aku nggak mau terpaku di zona nyaman. Aku mau mencoba tantangan baru. Gitu ya. Boleh, tapi pikirkan tadi ya, misalnya oke, 8 bulan, setahun, atau lebih dari setahun gitu, tapi itu berkonsekuensi atau punya tanggung jawab untuk kita meyakinkan interviewer ketika ditanya. Tapi kalau misalnya berpengaruh nggak sih pada diri gitu, kok baru aja adaptasi, terus pindah lagi. Baru coba perusahaan baru lagi, pindah lagi. Loh, itu proses bahwa kita mencoba being adaptive. Dan apabila itu kita lulus, malah kita networknya jadi besar dong. Benar. Ya enggak? Nah, misalnya industri A kita sudah coba, lalu kita pindah industri B yang nggak jauh-jauh banget lah. Misalnya tadinya di fast moving consumer goods. Ya, katakanlah produk minuman gitu kan. Terus pindah ke produk makanan, walaupun sama-sama F&B ya, tapi yang satu lokal, yang satu multinasional misalnya. Nah, itu kan udah beda lagi skopnya. Kita bisa meningkatkan potensi diri. Jadi menurut saya kalau bicara resign, apakah itu berpengaruh? Tentu kalau ketika itu datang penanya dari tadi SDM atau Human Capital, mereka akan curious gitu ya, akan keingintahuannya tinggi gitu. Baru setahun gitu kan, atau baru 6 bulan, atau bahkan lebih dari itu, kurang dari itu maaf, kok udah pindah gitu ya, 5 tahun, bek, ada apa gitu kan, ini what's wrong with you gitu kan.
selama bisa menjawab dan Oke. itu meyakinkan penanya, tak masalah. It's good ya. Ya. Oke. Tetapi yang paling menarik nih Mbak Vivit, ini banyak gitu ya kegalauan gitu. Mungkin sudah ada tawarannya, tetapi takut gitu. Apakah perusahaan yang mungkin akan saya dapatkan nanti ini lebih nyaman kah? Atau mungkin lebih menjaminkah gitu? Itu pasti akan ada risknya kan ke depannya. So indikator yang mungkin bisa membantu kita untuk meyakinkan, oke, this is the time, itu seperti apa, Mbak Vivit? Ya, tentu kita harus riset. Oke. Ya, jadi tadi saya sampaikan, upayakan bukan suatu hal yang emosional gitu ya, yang jadi decision-nya dengan mungkin dengan amarah gitu dan kekecewaan gitu kan. Karena kita bicara decision, namanya saat itu decision making. Itu ada kita mengidentifikasi masalahnya apa sih, kenapa sih kita resign. Lalu ada tahap berikutnya adalah problem solving. Bisa enggak ya ketika problem ini kita coba untuk urai, lalu kita coba untuk carikan bagaimana menanggulanginya. Ya kan, misalnya aduh ada problem sih iya, tapi nggak bisa, udah mentok, udah stuck. Kayaknya aku harus memutuskan. Jadi sudah ada problemnya kita tahu, lalu problem solvingnya diupayakan tapi nggak bisa juga, berarti harus ada decision yang kita harus jalani, harus kita ambil decision making. Jadi 3 tahap itu sudah kita lewati untuk kita memutuskan bahwa kita harus resign. Jadi ingat bahwa 3 tahap itu kita penuhi semuanya, lalu kita riset. Kita lakukan observasi, kita lakukan pencarian data. Oh ternyata di tempat baru yang saya inginkan kondisinya seperti ini loh, ya kan, variabelnya memang diurai gitu ya, ditulis gitu. Makanya harus berpikir secara rasional gitu ya, secara zen gitu ya, tenang. Jadi oke, saya sudah melakukan istilah kata feasibility study gitu ya. Kalau perlu kita cek dulu. Oh, lokasi kantor barunya tuh di situ. Oh, jaraknya dari rumah saya seperti ini, jarak tempuhnya. Oh, transportasinya memang sih mentereng gitu ya. Wah, kelas gitu ya. Tapi ternyata dari sisi jarak jauh banget. Sisi biaya double triple. Terus ke sana karena tempatnya luxury gitu. Makanya paling nggak harus di tempat yang mahal nih misalnya, harus dipikirin juga ya sisi-itunya. Ini kalau lagi lunch makannya di mana nih? Karena nggak ada mungkin tempat yang biasa kita di kantor sebelumnya. Nah itu kan variabel yang kita harus review dulu gitu. Tanya. Lalu boleh bertanya ke teman, gitu ya. Atau tanya juga, medsos sekarang banyak tinggal kepo-kepo aja sebenarnya sekarang ya Mbak Vivit. Cek gitu ya, cari hashtagnya apa, langsung dapat itu fakta data. Ingat, jadi data juga berbicara. Nah, ini bukan bermaksud untuk being so religious gitu ya, tapi ketika kita memutuskan, kita juga mengendapkan itu dengan baik-baik. Kita tanya sama yang punya hidup ini, kalau ada ritual, maksudnya bukan ritual sih, maksudnya ada kita minta petunjuk dulu gitu ya kepada yang punya hidup ya, pada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira aku putuskan ke perusahaan yang baru ini adalah yang terbaik buat saya gitu. Ini karena belum tentu baik buat si A, baik untuk kita. Ya. Gitu. Dan saya rasa pertimbangan itu patut juga untuk masukkan ke dalam daftar. Memutuskan dengan tenang. Dan punya fakta data, riset. Ya. Tanya ke orang yang sudah berpengalaman di industri itu. Kalau bagus ada di perusahaan itu gitu. Masalah sampai sana ada office politics segala macam ya dimanapun gitu kan. Jangan anti-anti juga ya, kita being adaptif lah gitu.
Oke, semoga ini menjawab keresahan semua listeners ya, Ya, yang mungkin sekarang ya. lagi guna-gulana nih Mbak Vivit. Resign enggak. Semoga kamu bisa memperhitungkan dengan beberapa tips dari Mbak Vivit ya. Riset, berdoa pastinya, dan juga temukan fakta dan data. Dan ingat, dalam kondisi yang tenang. Ya. Seperti itu. Dan ini dia akhir dari topik kali ini. Kalau misalnya semua listeners juga punya saran topik ya Mbak Ya, Vivit ya, ya. boleh langsung di DM di Instagram kita di Smart FM 959, dan kita akan jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.